Robot adalah kisah yang luar biasa indah tentang Rose, sebuah robot pelayan yang terdampar di pulau terpencil, belajar beradaptasi dengan alam, dan menjadi ibu angkat bagi seekor anak angsa bernama Brightbill. Visualnya yang memanjakan mata, dan ceritanya sangat menyentuh hati. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke latar belakang dunianya, film ini menyembunyikan realitas yang sangat mengerikan tentang masa depan bumi. Bagaimana jika pulau yang indah itu sebenarnya adalah kuburan massal bagi umat manusia? Sebelum kita membongkar konspirasi apokaliptik di balik keceriaan petualangan Rose, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan beda teori gelap film kartun lainnya. 1. Dunia tanpa manusia. Sepanjang film, kita diperlihatkan kota futuristik yang sangat canggih dan dikendalikan sepenuhnya oleh teknologi buatan perusahaan Universal Dynamics. Namun, keanehan terbesar adalah hampir tidak adanya interaksi manusia yang nyata secara organik. Teori ini menyebutkan bahwa umat manusia di bumi sebenarnya sedang berada di ambang kepunahan massal akibat krisis iklim yang ekstrim atau perang kecerdasan buatan AI War. Kota-kota megah itu hanyalah kubah pelindung terakhir, sementara bumi bagian luar sudah menjadi wilayah mati yang tidak bisa lagi dihuni oleh manusia. 2. Rose dan program ekspedisi penjajah alam. Kenapa sebuah kapal kargo yang membawa robot pelayan super canggih seperti Rose bisa melintasi lautan lepas dan terdampar? Teori konspirasi menyebutkan bahwa kapal tersebut bukan tidak sengaja mengalami kecelakaan. Perusahaan teknologi tersebut sengaja mengirimkan unit-unit robot ke alam liar untuk melakukan pemetaan, menjinakkan ekosistem, dan mempersiapkan tanah baru bagi manusia. Rose diprogram untuk mematuhi dan melayani, yang berarti jika manusia datang, pulau liar yang damai itu akan dihancurkan untuk dijadikan pemukiman beton yang baru. 3. Vrim dan agenda pembersihan hewan. Ketika robot pemulih bernama Vrim datang ke pulau untuk mengambil Rose, dia membawa pasukan robot yang sangat destruktif. Tindakan brutal mereka yang membakar hutan dan menyerang para hewan membuktikan satu hal, yakni bagi peradaban teknologi, hewan-hewan di pulau itu hanyalah hama yang tidak berharga. Teori ini menyatakan bahwa agenda tersembunyi dari pencipta Rose adalah pembersihan etnis makhluk hidup organik atau hewan untuk memastikan bahwa saat teknologi menguasai bumi, tidak ada elemen alam liar yang mengganggu kestabilan sistem mereka. 4. Brightbill dan trauma generasi korban kerusakan iklim. Migrasi musim dingin yang harus dilakukan oleh Brightbill dan kawasannya digambarkan sebagai perjalanan yang sangat mematikan karena cuaca ekstrim yang tidak menentu. Hal ini merupakan metafora nyata dari climate anxiety, yakni kecemasan iklim. Teori psikologis menyoroti bahwa Brightbill bukan sekadar angsa yang cacat, melainkan simbol dari generasi muda yang terpaksa bertahan hidup dan bermigrasi di tengah kehancuran ekosistem bumi yang dirusak oleh keserakahan teknologi manusia di masa lalu. 5. Siklus pengorbanan dan kematian kesadaran Rose. Di akhir film, Rose terpaksa harus kembali ke peradaban manusia agar pulau dan para hewan tidak terus-menerus diserang. Teori psikologis yang kelam menyebutkan bahwa memori Rose yang penuh dengan kasih sayang, bahasa hewan, dan cinta keibuan terhadap Brightbill akan dihapus total oleh para penciptanya. Rose yang kembali ke pulau di masa depan sebenarnya bukan lagi Rose ibu yang sama, melainkan replika mekanis yang diprogram ulang. Kembalinya Rose adalah bentuk kematian kesadaran individu yang tragis, di mana ia terjebak dalam siklus pengorbanan tanpa akhir demi menyelamatkan ekosistem pulau tersebut. Pada akhirnya, The White Robot memberikan pesan moral yang sangat kuat. Robot yang diciptakan oleh peradaban manusia yang dingin dan egois justru menemukan kemanusiaan dan cinta sejati saat dia hidup berdampingan dengan alam liar. Gimana menurut kalian? Apakah kota futuristik di film ini adalah bukti manusia sudah punah dan digantikan oleh robot sepenuhnya? Tulis analisis kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka pembahasan ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan pastinya jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di beda teori gelap lainnya.